Kepada yang wafat pun kalian tak berakhlak. Jangan pernah mengutuk apapun, teman-teman. Karena kemanusiaan tidak mengenal agama. Kemanusiaan tidak mengenal apapun pilihanmu, teman-teman. Glenn Fredly. Glenn Fredly wafat, insan musik berduka. Kepergian penyanyi berdarah Ambon ini ditangisi banyak pihak. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai kalangan. Namun, di antara ucapan-ucapan belasungkawa tersebut, terselip komentar-komentar menghujat dan kata-kata kotor yang memperlihatkan betapa orang yang melontarkannya tidak berakhlak sama sekali. Selain sebagai musikus yang piawai, sosok Glenn Fredly adalah sosok yang kerap menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Beliau seringkali meradang dengan kasus-kasus intoleransi yang marak terjadi di tanah air. Gus Dur sebagai inspirasi, Glenn sangat mengidolakan sosok Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Mantan suami Dewi Sandra ini memang sejak lama menjadikan Gus Dur sebagai inspirasinya dalam bermusik. Dalam buku Gus Dur ada tulisannya yang berjudul, Tuhan Tak Perlu Dibela. Potongan-potongan tulisan Gus Dur, pandangan dia yang menginspirasi saya, mencoba mengemas jadi album untuk masyarakat, ungkap Glenn saat merilis album religinya, Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2016. Concern atau perhatian Glenn terhadap isu-isu toleransi diakui banyak pihak. Ganjar mengaku pernah dimarahi Glenn terkait acara buka bersama yang digagas Ibu Sinta Nuriyah dipersoalkan beberapa ormas intoleran. Seperti yang kita ketahui bersama, Ibu Sinta Nuriyah istri Gus Dur hampir setiap tahun menggagas buka bersama di dalam bulan Ramadan. Menariknya acara Ibu Sinta ini dilakukan bersama kelompok-kelompok lintas agama bahkan dengan kelompok yang sering termarginalkan di negeri ini seperti Syiah dan Ahmadiyah. Suatu ketika Glenn Fredly pernah marah besar ke saya via Twitter karena acara buka bersama Ibu Sinta Nuriyah di salah satu kota di Jateng yang dipersoalkan, tulis Ganjar, seperti dikutip suara.com. Tak ingin masalah tersebut berlarut-larut, Ganjar kemudian berusaha menghubungi Glenn melalui sambungan telepon. Semenjak saat itu, keduanya kemudian saling mengenal satu sama lain. Selain Ganjar, Gubernur DKI Anies Baswedan pun mengakui kiprah Glenn. Anies menyebut Glenn sebagai sosok yang berhati mulia. Kejernihan suara itu mengalir dari hati yang indah. Dari hati itu pula gerak kepedulian memancar. Jadilah ia musisi yang aktivis, tulis Anies. Dengan segala kiprah dan kontribusinya bagi bangsa ini, pihak yang nyinyir tidak menghentikan nyinyirannya meski sang musikus besar ini sudah wafat. Memang, dalam hidup kita tidak bisa membuat semua orang setuju dan sepakat dengan apa saja yang telah kita lakukan. Almarhum Glenn Fredly seperti disebutkan sebelumnya, bukan sekadar musikus. Beliau aktivis kemanusiaan. Dalam pemilu lalu, Glenn memilih untuk berada di barisan Presiden Jokowi. Dan seperti sudah menjadi hal yang lumrah, memilih Presiden Jokowi harus siap-siap dengan konsekuensi yang besar. Presiden saja dihujani cercaan, makian dan hinaan sepanjang kepemimpinannya, apalagi orang-orang yang mendukungnya. Itu pula yang harus diterima Glenn hingga akhir hayatnya. Pemilu boleh-boleh saja sudah selesai, kabinet telah terbentuk, pemerintahan sudah berjalan. Namun kebencian sepertinya tidak pernah selesai. Padahal seperti dikatakan tokoh Afrika Selatan, Nelson Mandela, tidak ada orang yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, atau agamanya. Orang harus belajar untuk membenci. Dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, maka mereka juga bisa belajar untuk mencintai karena cinta datang lebih alami ke hati manusia dibanding kebalikannya. Ia juga sempat mengungkapkan bahwa kebencian itu seperti racun yang bisa menghancurkan diri sendiri. Ketika Rasulullah menghormati jenazah Yahudi, saya tidak tahu apa agama yang dipeluk oleh para penghujat, dan saya tidak akan menghakimi agamanya. Namun di dalam agama saya, di dalam ajaran Islam yang saya kenal, Rasulullah SAW sangat mengedepankan kemanusiaan, apapun agama dan kepercayaannya. Bahkan jikapun orang-orang tersebut sudah wafat. Suatu hari Rasulullah mendapati rombongan yang mengangkut jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi pun berdiri menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seolah protes, itu jenazah orang Yahudi. Bukankah ia juga manusia? Sahut Rasulullah. Dalam situs nu.org.id,
Dijelaskan secara singkat mengenai kejadian ini. Kisah Nabi menghormati jenazah seorang Yahudi bisa dijumpai dalam hadits sahih riwayat Imam Bukhari. Hadits tersebut diceritakan dalam konteks ketika suatu hari Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di daerah Qadisiyah, tiba-tiba lewatlah jenazah di hadapan keduanya, lalu keduanya pun berdiri. Dikatakan kepada mereka berdua bahwa jenazah itu adalah ahlu zimah, warga non-muslim yang baik. Lalu keduanya menceritakan sikap Rasulullah terhadap jenazah Yahudi itu. Pemberitahuan sahabat kepada Nabi bahwa jenazah tersebut adalah orang Yahudi bisa dimaklumi mengingat ketika itu sebagian orang Yahudi memusuhi dakwah Rasulullah. Mungkin para sahabat penasaran dengan alasan Rasulullah menaruh takzim pada jenazah apalagi diketahui bukan orang Islam. Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan retoris, bukankah dia manusia? Dengan jawaban semacam ini Rasulullah seakan mengingatkan para sahabat bahwa tiap manusia layak mendapat penghormatan, terlepas dari apa latar belakang sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu sudah terbaring menjadi jenazah.